Ya, itu kan ujung kaki tangannya dingin, mulai dinginnya kok nggak ditolong meninggal. Karena itu maksudnya jadi memang ada sistem makhluk ini yang berdarah panas, berdarah dingin. Menarik buat disimak, Rasul menjadikan dob tadi atau bagian dari reptil-reptilan begitu menjadi sebagai permisalan untuk memberikan suatu trigger. Anda harus berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini Anda sedang menikmati Irena Handono Official, dan dalam kesempatan istimewa ini saya akan menerima seorang tamu istimewa yang insya Allah kita sudah pernah berjumpa satu kali, dan kita wajib untuk melanjutkan, untuk mengetahui secara lebih mengenal, lebih pasti, lebih cocok, lebih mengenal. Beliau adalah Dr. Bobby Faisal, SPAK, MHum, FIPM. Beliau mempunyai klinik, yaitu klinik khusus untuk problematika nyeri lutut, stroke, dan tulang belakang. Insya Allah kita kali ini akan berbicara tentang ilmu kejiwaan dan hubungannya dengan agama. Tema kita adalah lubang buaya kehidupan manusia akibat dari kerusakan psikologis yang berlandaskan pada sekularisme serta ateisme. Dok, kayaknya ini kan lubang buaya. Kalau dalam bahasa Indonesia lubang biawak ya. Dolb itu dalam hadis Rasulullah disebutkan sebagai lubang biawak. Sebetulnya ada banyak pendapat ulama, misalnya Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang dob itu dalam syarah Muslimnya itu menyebut, lebih menekankan bahwa dob itu adalah sesuatu lubang yang sifatnya berliku-liku di dalam. Jadi banyak misalnya kita ambil buaya masalahnya kan kalau di Indonesia buaya ya disebut buaya gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu buaya itu krokodil. Tapi ada dua jenis lagi yang dia itu sebetulnya masuk kategori keluarga buaya, tapi ada namanya dan tidak krokodil. Yang pertama buaya krokodil, itu buaya seperti yang kita ketahui di Indonesia. Tapi di beberapa kawasan di dunia ini seperti sebagian kawasan Afrika, Amazon, Sungai Nil begitu, yang juga sampai nanti ke Sudan, ke Transjordania itu ada juga jenis buaya lain. Ada aligator, ada juga yang moncongnya panjang, dia ukurannya lebih kecil, namanya caiman panggilannya. Tapi kan di Indonesia tetap buaya juga buaya semua. Juga gitu. Bahkan kalau di Indonesia tambah yang keempat ada buaya darat katanya. Nah sebetulnya kan gitu. Jadi ada krokodil, ada aligator, ada caiman. Ketiga-tiganya ini masuk dalam keluarga itu tadi, reptil, yang orang Indonesia sebut buaya. Tapi sebetulnya tiga-tiganya ini berbeda. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa judul ini adalah lubang buaya yang banyak di dalam pembicaraan maupun penulisan disebut dengan lubang biawak dari kata dol? Karena Rasulullah SAW pernah menerima pertanyaan dan kemudian menjelaskan bahwa suatu saat nanti umatku akan mengikuti mereka. Selangkah demi selangkah, sehasta sampai masuk ke dalam lubang dob. Mereka tetap, sahabat nanya apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Betul, itu di Bukhari ada, di Muslim ada yang dari Abu Hurairah, ada dari Abu Sa'id Al-Khudri, muttafaq alaih. Memang ada perbedaan dalam redaksional, tapi isinya tetap sama. Baik Bukhari maupun Muslim ada seperti itu. Jadi ini suatu warning supaya kita benar-benar waspada dan berhati-hati. Ustaz, bagaimana ini?
Iya, ini sebetulnya masih ada kaitan nanti daripada penyebab ataupun promotor. Ini kalau kita mundur nih, epiknya kalau kita mundur, promotor daripada perang salib. Dan masih berlanjut. Kita selalu berpikir bahwasannya perang salib itu sebatas perang selesai. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Dan itu kenangan masa yang lalu. Betul. Padahal George W. Bush ketika terjadi peledakan WTC, maka dia mengatakan perang salib saat ini sedang berlangsung. Dan saya tambahkan itu ada dalam koran-koran Amerika Serikat zaman itu, George Bush Junior atau George Walker Bush itu bilang, God tell to me, George go to Iraq. George go. Iraq. Jadi di George Bush itu, George Walker Bush pada saat itu mengatakan dengan terang di dalam siarannya maupun yang dikutip oleh pers, bahwasanya Tuhan berbicara sama saya. Keren kan George Walker? Jadi kayak nabi dia. Bisa jadi pun dia mungkin anak Tuhan yang berikutnya atau bagaimana. Tapi itu masih ada rekaman siaran itu, apalagi sekarang udah ada YouTube, itu masih bisa dilihat. Alasan dia ketika dia ditanya oleh Kongres gitu, menyerang Irak, menyerang Afghanistan, yaitu dia bilang karena perintah Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, George go to Iraq, George go to Afghanistan. Jadi dia katanya itu bicara sama Tuhan. Nah ini kalau kita masuk ke dalam ilmu kedokteran jiwa, waras nggak dia? Ya nggak waras lah. Berarti itu ada halusinasi pendengaran. Kalau kita berbicara, kalau kita, nah inilah yang mau kita bahas Jadi tadi kita ada kutip di awal bahwasanya dulu 1400 tahun yang lalu yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada peringatan Nabi Muhammad seperti itu. Anda sekalian akan tiba satu masa ngikutin selangkah demi selangkah, step by step, sehasta demi sehasta ataupun sejengkal demi sejengkal, shiber, sampai pun diajak masuk ke hal-hal menarik. Buat disimak kenapa Rasul milihnya pemakaian kiasnya itu adalah reptil. Reptil kita tahu berdarah dingin. Iya, betul. Mamalia, manusia juga berdarah panas. Mamalia berdarah panas, tapi reptil berdarah dingin. Iya. Kenapa dok? Maksudnya kan darah panas, darah dingin itu dia ada misalnya manusia manusia tidak bisa sel-selnya hidup di suhu yang di bawah normal gitu. Kita kan selalu merasa hangat gitu. Kita nggak bisa. Kita mungkin saudara-saudara sekalian yang menonton Umi Rena, ada mungkin yang dari luar negeri, yang negeri 4 musim, itu ada kalau yang sangat dingin sekali, kita bisa celaka gitu. Misalnya yang paling ini 2 derajat. Tapi ada yang di bawah minus. Di Eropa Timur, tempat saya kuliah dulu, itu bisa di bawah 0. Yang paling sederhana, sebetulnya nggak sederhana, yang paling rendah aja hipotermia gitu. Atau yang dari luar bisa, mungkin para penonton ada yang pernah main ski di wilayah-wilayah negeri yang 4 musim, yang ada musim saljunya, itu bisa di bawah 0. Itu salah satu resiko frostbite. Itu ujung-ujung jari itu peredaran darahnya berhenti dan hitam. Itu nggak ada obat, dari potong. Jadi nggak harus diabetes, nggak, frostbite namanya, gigitan dingin. Jadi ketika dia sudah kembali, betul, dan kemudian ke alam yang semula yang tidak di bawah 0, tapi dia tetap hitam. Betul. Nah reptil dia berdarah dingin. Reptil itu kan termasuk tadi golongan buaya, biawak, kadal, kura-kura, ular, gitu. Cecak itu juga termasuk sebetulnya. Banyak ahli yang membilang maksudnya berdarah dingin itu begini, dia nggak punya mekanisme penghangat sendiri sehingga dia butuh dari luar. Contoh buaya misalnya, itu dia untuk mencerna makanan, kalau habis makan dia kan harus berjemur, memanfaatkan matahari sambil mulut yang hangat, karena dia memang berdarah dingin. Jadi dia nggak punya sistem regulator panas seperti betul, seperti mamalia gitu, atau seperti manusia. Manusia punya regulator sensor itu untuk
menjaga suhunya tidak di bawah suhu normal. Manusia kan 36,7 sekian, 36, 36,7 gitu kan, sampai 37 lah kurang lebihnya. Di atas 37 dia demam, di bawah 36 kedinginan. Dia hipotermi dia, maka akan terjadi shock. Contoh pada orang-orang yang kehilangan banyak darah, ya, itu kan ujung kaki, tangannya dingin, mulai dingin, kok nggak ditolong meninggal. Karena itu maksudnya jadi memang ada sistem makhluk ini yang berdarah panas, berdarah dingin. Menarik buat disimak, Rasul menjadikan dob tadi atau bagian dari reptil-reptilan begitu menjadi sebagai permisalan untuk memberikan suatu trigger. Anda harus berpikir. Menarik buat disimak karena ketika kita nanti membaca di dalam literatur sejarah, sesungguhnya tujuan daripada misi penjajahan itu bukan sekedar gold, gospel, and glory. Sebetulnya nggak ada urusan Godnya di situ. Di dalam misi penjajahan, di dalam perang salib itu yang ngomong mereka sendiri. Misalnya ada seorang pendeta tuh mengeluarkan buku awal abad 19, terkenal dia di kalangan para misionaris Zending, Henry Harris Jessup, ya. Itu menerangkan bahwasannya tujuan-tujuan yang tertingginya itu urusan penjajahan, itu urusan misionaris, kampanye penyiaran agama. Itu bukan cinta untuk menyiarkan agama, tapi untuk urusan karena nanti mereka bisa dapat dana. Jadi sebetulnya menurut Henry Harris Jessup, dan ada juga nanti buku yang lain, itu tadi bukunya keluar tahun 1910 gitu. Lalu ada juga tahun 1932 itu The Committee of Appraisal, ya. Lalu yang judulnya Rethinking Mission, itu semua juga menjelaskan bahwasanya sejak perang salib sampai sekarang sebetulnya itu adalah orang-orang avanturir. Avanturir itu ya sebetulnya dia untuk urusan sosial dan ekonomi tidak ada hubungan dengan penyebaran agama. Cuman ketika dia mengatakan bahwasanya saya bergabung dengan misi atau zending kepada orang-orang heiden, ya, mereka pakai bahasa Belanda heiden dulu kan, dianggap kalau yang tidak Kristen heiden, ya heiden itu seperti barbar begitu, uncivilized gitu. Padahal justru mereka yang barbar. Jadi yang dianggap barbar itu yang mereka semua yang non Kristen pada saat itu gitu, heiden itu barbar. Jadi uncivilized, nggak berperadaban, manusia apalah ya, sangat-sangat terbelakang apa. Padahal ketika mereka datang, yang mereka datangi bukan cuma di Hindia Belanda atau Indonesia, tempat-tempat lain juga itu sebetulnya sudah memiliki peradaban. Ya, mereka menjajah. Ya, makanya dibilang sama William Gifford Palgrave juga, seorang Jesuit, bahwasanya tujuan sebenarnya itu adalah ketika Anda mau, Anda akan dibiayai. Nah, itu akan apa? Yang sekarang kita kenal sebagai crowdfunding, social crowdfunding dari society, dari negara yang mensponsorinya. Dan yang ngomong seorang Yesus. Oh, semuanya, nggak ada yang Islam yang ngomong. Jadi semuanya itu buku-bukunya tapi memang itu banyak di awal abad 19, karena kita tahu dalam dua dasawarsa daripada mulai akhir dari abad 17 masuk 18 dan dua dasawarsa pertama abad 18 ya, itu adalah sangat kencang-kencangnya sekali penjajahan di dunia timur, terutama penjajahan negara-negara Islam. Dan juga di situ kalau ibarat tari lasso, abad 16 mereka meletakkannya itu di leher kaum muslimin, abad 18 baru mereka tarik. Kalau bagi yang tahu permainan lasso, jadi tujuannya itu sebetulnya itu kan tali. Ya, tali yang dipakai oleh para koboi. Itu juga istilah dari mereka, dari para orientalis yang menulis itu gitu. Jadi ya memang intinya itu adalah ambisi-ambisi pribadi dari anggota misi tersebut. Kebanyakan mereka ditulis oleh Jessup dan oleh komite misi itu sendiri, menunjukkan kekecewaan. Kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh. Kenapa? Mereka nggak lebih daripada avanturir yang mengumpulkan dana gitu. Anda kalau mau, ya itu dia tadi dapat dana dari hasil crowdfunding di negara awalnya, asalnya gitu.
Apalagi dengan iming-iming pengampunan dosa bagi yang nyumbang. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, tujuan misi yang sebenarnya. Nah, nanti ada hubungannya dengan hadis yang kita sampaikan itu. Di dalam menjalankan itu, ya ingat, mereka datang kepada masyarakat yang sudah ada peradaban sebetulnya, yaitu masyarakat Muslim yang udah ribuan tahun punya peradaban, punya tata aturan peranata. Jadi bagaimana cara mereka itu untuk mengkooptasi begitu? Kita hanya tahunya perang-perang militer. Sebetulnya itu hanya fragmen kecil yang perang itu. Yang non perang itu lebih banyak dan itu berlanjut. Itu berlanjut. Mereka menganggap penjajahan itu adalah bagian dari kelanjutan perang salib. Kita menganggap itu hanya bagian dari penjajahan. Ansih gitu. Sedangkan para penjajah itu menganggap ini kelanjutan dari perang salib. Perintah agama. Betul. Tapi begitu pun kalau kita telaah daripada karya-karya para referensi yang di awal-awal abad 18-19 itu tulisan-tulisannya, bahkan perang salib sendiri itu tujuannya bukan agama. Itu dibiayai sebetulnya untuk mencari Lebensraum dalam bahasa Jerman. Ruang hidup. Kenapa? Karena Eropa, kalau Anda tahu, topografi anatominya, landscape-nya itu susah. Zaman sumber daya alam jelek. Habis itu justru mereka yang uncivilized gitu. Mereka baru kenal mandi kapan? Atau mungkin lebih. Iya, jangan cerita gosok gigi ya. Mandi aja, mandi itu aib gitu. Nah, ini nanti kemudian dihubungkan dengan judul kita nih. Salah satu nanti cara yang mereka masih pakai lagi bukan dengan war lagi gitu. Kan itu yang menyebabkan juga George Walker Bush jatuh kan, akhirnya naik dari Demokrat, Republikan. Kenapa? Karena dengan menggunakan war itu ngabisin anggaran besar sekali. Nah, itu makanya Republik jatuh kan begitu. Demokrat naik. Yang sekarang Biden juga Demokrat. Ya masih gara-gara siapa tadi kesalahan George Walker Bush yang katanya disuruh Tuhan, akhirnya belum bisa balik. Sempatlah balik ke zaman Donald Trump kan, tapi itu pun tak lama kan, dia hanya satu periode tak bisa lagi balik lagi ke Demokrat. Ya gara-gara itu ngabisin anggaran. Seperti itu. Jadi itulah yang jadi masalah. Yang mempelajari hadisinya bukan kita, mereka, dan mereka yakin. Jadi hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi tadi, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, dan itu sahih ya. Dan itu sahih, di Bukhari ada, di Muslim ada, dan disyarahkan oleh Imam Nawawi juga, terkenal dari mazhab Syafi'i yang mayoritas di Indonesia. Nanti kemudian itu nanti di dalam misi penjajahan dan zending kristenisasi, walaupun sebetulnya nggak ada unsur ilahiyahnya sama sekali, melainkan hanya avanturir. Cara mereka merusak adalah melalui merusak itu tadi, keadaan jiwa psikologis bangsa yang didatangin. Nah, hadis ini di dalam nanti penjajahan itu disebut nanti dengan kata-kata apa? Penjajah menyebutnya nanti politik asosiasi. Politik asosiasi. Mungkin ada yang pernah dengar. Atau kita nanti yang sampai sama kita pelajarannya di sejarah dulu apa ya, PSSB ya, ada di SD zaman dulu ada PSSB, ada itu apa, politik etis. Politik etis ya, Anda harus tahu politik etis itu walaupun dia ngomongnya untuk meningkat karena ada utang budi gitu kan yang harus dibayar kan sama anak jajahan. Sebetulnya tidak, itu kan karena kemenangan daripada partai liberal atas partai agama di Netherlands pada saat itu. Nah, itu sebetulnya yang dijalankan tetap sama Christening politik kalau menurut Edinburgh ya, Edinburgh menyebutnya Christening politik gitulah kok lidah gitu. Tapi itu sebetulnya hanya pengejawantahan daripada sabda Nabi Muhammad SAW tadi. Bahasa modernnya mereka pakai apa? Politik asosiasi. Nah, supaya tidak salah atau tidak, supaya lebih paham, insya Allah apakah tentang perang salib itu ada narasumber yang juga pelaku perang salib dan pemberi instruksi dimulainya perang salib adalah Paus Urbanus II, dan data-datanya ada di sini. Silahkan dibaca. Banyak bertebaran di dunia maya. Sangat banyak.
Tapi yang mungkin masih jarang dikupas adalah cara paling mudah dan paling lama, tapi juga paling murah. Paling lama maksudnya efeknya nanti kalau berhasil, kalau mau diperbaiki juga susah gitu loh, hampir nggak mungkin. Hancurkan kejiwaan. Oke, itu sebabnya istilahnya lubang buaya tadi. Anda siapa sih yang sering zaman kita kecil ya masih sering lah main di sungai ya kan? Itu kalau yang sungai itu muaranya, itu kan buaya itu membangun lubang itu kita nggak tahu ya. Nah, sekarang ada YouTube lah, dulu mana ada. Kalau sekarang kita bisa lihat sosial eksperimen, kelihatan tenang ya nggak kelihatan lubang. Begitu dilempar dia buar. Nah zaman dulu ya itu nasib-nasiban kita yang sering mandi di sungai yang kecil-kecil, dan memang banyak yang dimakan begitu kan. Jadi artinya suatu kondisi yang mereka buat aman, sepertinya aman, tenang, tentram. Masuk kaki kita satu aja habis. Dan ingat bagaimana cara buaya cara buaya itu memakan, diputar kan. Kalau udah dapat digigitnya, dimoncongnya, diputar sambil ditarik, mutar. Nah, balik ke judul kita tadi, sebetulnya yang mungkin juga saudara-saudara Kristen tak tahu, mereka diperalat Yahudi sebetulnya. Benar. Jadi di belakang semua yang katanya holy war segala macam, sebetulnya nggak lebih daripada bisnis. Ya bisnisnya juga bukan bisnis si Kristen, bukan the Jewish one begitu. Ya sampai hari ini bangkir bukan cuman hari ini, dari dulu dari dulu sampai hari ini. Umi tadi ada pakai kata-kata bangkir, berasal itu kan bang ditambah akhiran ir ya, menunjukkan orangnya. Bang sendiri itu berasal dari apa namanya, tulisan Latin ya, banco, banco itu saya bangko, dan itu berasal dari budaya di zaman di zaman Bani Israel. Itu kalau Anda jangan bayangkan kayak sekarang lah ya, ada swalayan, gesek tinggal scan pakai HP bisa. Betul. Itu bangko. Kita ada bilang kan ini bangku. Ya mejanya mana bangkunya kata kita kan. Itu bukan dari bahasa Indonesia bangku. Karena dulu para pemain uang ini itu buka lapak itu pakai bangku di pasar-pasar Bani Israel itu di zaman-zaman dulu, termasuk jadi jual uang, betul itu udah dilakukan sejak dulu gitu. Nah, habis itu tinggal diikuti aja sampai sekarang. Jadi sebetulnya nanti dia berurusannya kehancuran kejiwaan ini adalah cara paling mudah, paling murah di dalam menjajah suatu bangsa, yaitu rusaklah dia punya kondisi psikologis. Jadi yang mohon maaf ya Ustaz, yang dokter maksudkan dengan reptil yang berdarah dingin itu gimana? Dia pertama secara fisiologis dia nggak punya mekanisme penghangat diri, makanya dia butuh dari luar kan, dari panas dari luar. Termasuk misalnya untuk pencernaan, kalau kita kan bisa mencerna sendiri, mereka nggak bisa. Jadi hewan-hewan yang berdarah dingin ini kayak reptil ini, dia mesti kena matahari panas selama beberapa waktu baru bisa mencerna. Kalau nggak mati itu makanan busuk di dalam badannya dia mati. Jadi itu maksudnya. Iya, mereka butuh panas dari luar. Bila tidak mendapatkan asupan panas, mati mereka. Mati. Nah, jadi itu dia tadi. Jadi mereka itu terus melakukan agenda itu. Nah, yang menarik buat Desima, nanti selain daripada politik asosiasi, asosiasi itu apa? Asosiasi itu adalah beda ya antara asosiasi sama asimilasi. Kalau asosiasi lebih bersifat dia mempertemukan misalnya antara dua negeri yang berbeda sebagai teman, sedangkan kalau asimilasi cenderung untuk menyatukan kedudukannya. Tapi dalam hal ini ya, Snohugronje itu biasa menggunakan istilah asosiasi di dalam penjajahan Indonesia gitu, atau nama Arabnya Snohugronje kan Abdul Ghaffar Snouk Al Hollandi. Belajar di Masjidil Haram, jangan salah.
Ya. Oh, kalah Anda bacaan Qurannya Mas Nok. Selesai sekian tahun dari Masjidil Haram, maka diutus oleh pemerintah Hindia Belanda ke Aceh, jantung umat Islam. Betul. Dengan nama Syekh Abdul Ghaffar. Dan punya murid pula. Kacau kan? Punya santri dia. Iya, punya dari santri. Dari situ dia bilang, umat Islam, kamu tidak akan maju. Iya, betul. Dia nanti kemudian dia merumuskan suatu postulat, ya kan, yang dia persembahkan dalam pidato pengukuhan guru besar dia di Holland, di Nederland, bahwasannya dia dari pengalaman dia, yaitu dia tadi nanti divide them into 3 pieces, kan, with different condition, each of those 3 things. Yang pertama, Islam ritual biarkan, kalau perlu bantu. Nah, nanti kita punya data-data pemerintah Hindia Belanda juga ngeluarin duit untuk reparasi masjid di zaman itu, termasuk termasuk Masjid Kutaraja yang ketika mereka datang ke Aceh, kan para mujahidin pasukan Aceh itu dia menggunakan masjid sebagai benteng. Seperti itu, karena rajanya juga di situ gitu, di masjid. Jadi nggak seperti raja-raja Eropa punya istana yang terpisah dengan gereja. Ini nggak diungkap kan, bahwasannya banyak daripada kesultanan Muslim itu raja-rajanya lebih lama berada di masjid daripada di rumahnya. Oh, begitu. Iya, karena mengikuti Rasulullah dulu gitu, dan para khalifah-khalifahnya, para amir-amirnya kemudian lebih banyak mangkali di masjid. Itulah sebabnya tidak ada istana-istana tertentu. Betul. Mereka lebih sering mangkali istana-istana itu sebetulnya untuk kaum perempuan yang tak boleh sembarangan dilihat orang. Ya, apakah istri, ibu yang haram lah menurut Al-Qur'an, untuk dijamah lah begitu, kecuali oleh mahram begitu. Itu yang tetap. Betul. Kalau mereka lebih sering mangkali di masjid. Ya. Jadi anak laki di Aceh tidak, bukan cuma itu, itunya juga prajurit infanteri segala macam itu dipasang ya di sekeliling masjid gitu. Jadi mereka itu, nah ini yang dipelajari Snoko Gronje. Ini selama masih begini mentalitas psikologisnya, kita bangkrut. Jadi mohon maaf dokter, ketika fungsi masjid itu dihilangkan, sudah bergeser. Oh ya. Tidak lagi sebagai markas gitu ya, tidak lagi sebagai jantung, iya. Karena pemimpin berada di masjid. Iya. Berarti kemudian ketika masjid itu diartikan adalah tempat sholat semata, iya. Maka di beberapa wilayah misalnya ada masjid yang kemudian dikunci setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Padahal waktu ngebangunnya mohon dananya kenceng ya, udah jadi dibukanya susah gitu. Nah ini sebetulnya bagian dari itu nggak kebetulan nih. Itu bagian dari tujuan daripada ini Snook. Tadi Snook itu hanyalah agen di bawah. Agen di bawah, masih di bawah. Di dalam dunia kedokteran jiwa itu ada yang sangat didewa-dewakan lah. Di bidang kedokteran jiwa namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud? Yes, Freud. Berapa banyak dari kita yang tahu Sigmund Freud itu Yahudi? Satu. Yang kedua, berapa banyak dari kita yang tahu Sigmund Freud itu adalah seorang Talmidim. Maksudnya? Dia memegang keras Talmud. Oh. Dan nanti itu dia rumuskan dalam aliran-aliran kuliah-kuliah psiko yang kemudian nanti dikenal mazhab psikoanalitik Freudin. Yang ketiga lebih parah lagi. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwasannya dia petinggi Yahudi. Iya, termasuk di dalam derajat yang tinggi dia. Dan punya tugas yang maha penting. Dia ditugaskan untuk menghancurkan kemanusiaan. Kenapa? Misalnya gini lah ya, di dalam bukunya Sigmund Freud sendiri, ini buku lama sih sebetulnya, karena Sigmund Freud sendiri kan, tapi sampai sekarang masih dipakai. Dan herannya seakan-akan dalam tanda kutip tak boleh dikritisi. Padahal yang namanya di dunia kedokteran critical appraisal itu wajib gitu. Telah kritis itu wajib.
di dunia kami nggak terima tuh pokoknya telan aja, itu nggak terima, karena ada yang namanya pengujian gitu, selalu dibandingkan gitu. Jadi misalnya yang dia Sigmund Freud tulis dalam bukunya sendiri, New Introductory Lectures of Psychoanalysis, salah satunya kalau saya terjemahkan aja ya ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, Freud itu bilang fenomena religius, nanti urusannya sama agama dan Tuhan, itu sebetulnya hanya bisa dimengerti pada model simptom-simptom neurotis dari individu-individu yang sudah biasa kita jumpai. Dengan kata lain, neurotis, semakin Anda religius, sebetulnya Anda gila, Anda nggak normal. Semakin kejiwaannya dia buat kayak gitu. Itu bisa dibaca, itu masih ada lah zaman sekarang lagi, banyak pengepul buku-buku bekas di Google ya, bisa kita cari. Freud bilang begitu. Jadi fenomena religius itu hanya bisa dimengerti pada model simptom-simptom atau keluhan-keluhan neurotis, gangguan jiwa dari individu-individu yang sudah biasa kita jumpai, seperti kembalinya kejadian-kejadian penting yang telah lama dilupakan dalam sejarah awal keluarga manusia. Dia menganggap, tapi nanti kemudian kalau dia sendiri bersama dengan golongannya sesama Yahudi, dia pakai sistem religiusnya Yahudi dalam Talmud, karena nanti itu juga nanti dia akan tulis juga di tulisan dia sendiri, di bahwasannya ya dia mengakui bahwasannya ya hanya Yahudi yang bisa membuat suatu sistem tatanan psikologis yang untuk manusia gitu. Berarti yang lain selain ras Yahudi, ya begitulah, maka semuanya goyim itu di bawah binatang itu. Ya. Kalau bahasa Belanda Heiden. Ya kita nggak tahu kan, mayoritas dari pejabat-pejabat Hindia Belanda itu, yang dari Belanda itu sebetulnya KTP-nya doang Kristen, aslinya mereka juga Yahudi. Cuman kan memang karena diaspora, sebab dimusuhi sama Eropa sendiri gitu loh. Di dalam buku yang lain, Sigmund Freud itu mengatakan, ya udah saya terjemahkan tuh, seseorang boleh mencoba memandang neurosis obsesional. Ini salah satu gangguan jiwa, obsesif kompulsif ya. Seorang boleh mencoba memandang neurosis obsesional sebagai pasangan patologik terhadap formasi sebuah agama. Jadi makin kita tertarik sama agama, itu bagian daripada sakit jiwa yang disebut gangguan mental illness yang disebut gangguan obsesif. Oke. Itu menurut Sigmund Freud. Menjadi paham. Tapi sampai sekarang dipakai aliran psikoanalisa. Iya, betul. Dan soal kan nggak boleh dikritisi. Ya. Kalau kita pakai otak, malah kita nanti disingkirkan atau kita dikucilkan dari dunia akademik. Dan itu terjadi di dalam Bible juga, di mana Thomas, salah satu murid Yesus, disebut sebagai Thomas yang skeptis. Karena dia suka berpikir. Iya, dia suka berpikir. Dia suka berpikir. Kalau memang Yesus bangkit, Yesus hidup kembali, coba tunjukkan apa buktinya. Iya. Maka dia dicerca orang banyak. Dicerca. Bahwa dia skeptis. Harusnya beriman itu cukup percaya. Dan percaya itu tidak perlu bukti, tidak perlu dalil, tidak perlu sesuai dengan kenyataan. Sangat berbeda sekali dengan konsep Al-Quran. Ya. Al-Quran bolak-balik menyuruh berpikir. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun itu sebetulnya kok dalam bahasa Indonesia agak kasar nih. Apa maksudnya? Akal kok di mana? Ya. Otak kok ada? Begitu, saking begitunya. Kalau yang masih lembut, afala tatafakkarun, apa nggak kau pikirkan? Tapi kalau udah bebal kali, afala ta'qilun, di mananya akalmu? Seperti itu mubazir, itu otak dijual di pasar gelap masih mahal karena masih ori, jarang dipakai gitu kan. Nah kemudian ini kan sebetulnya adalah berangkat daripada kita selalu menganggap Karl Marx itu parah ya kan? Padahal kayak Sigmund Freud itu jauh lebih parah dari Karl Marx. Karl Marx kan fokusnya itu ya memang nanti kemudian ya membentuk juga perilaku-perilaku yang abnormal gitu kan, secara kemanusiaan, pembantaian, kesadisan. Tapi tahukah kita bahwasanya memang itu didesain Sekarang begini, akal sehat mana yang bilang masuk ke dalam lubang biawak atau lubang buaya?
itu adalah sesuatu hal yang normal. Nggak ada kan? Nggak ada. Anda nggak harus beragama Islam, Anda nggak harus mengimani Muhammad sebagai nabi untuk bisa memikirkan bahwasannya kalau masuk ke dalam lubang reptil itu berbahaya. Gitu. Ya. Anda sebagai seorang ateis pun akan mengakui masukannya tangan ke lubang itu berbahaya. Berbahaya. Sama aja betul. Dan rata-rata reptil kan berbisa. Itu juga salah satu uniknya daripada kalimat yang dipakai oleh Rasulullah ketika menjadikan lubang reptil sebagai permisalan begitu untuk diambil pelajaran. Rata-rata reptil berbisa. Contoh, kalaupun kita ambil tuh biawak sama komodo mirip dia, bukan mirip dari sisi body ya, jelas body. Maksudnya apa? Di giginya itu tuh banyak bakteri. Mungkin kalau biawak Anda nggak sampai mati, tapi lumayan juga kadang-kadang nasib tetanus ya kan, kadang ada infeksi lah gitu. Kalau biawak ya lebih parah lagi karena dia lebih besar, ya mungkin infeksinya lebih cepat lagi untuk membunuh kan. Tapi yang ingin disampaikan adalah rata-rata reptil itu berbisa. Kenapa? Karena banyak mikroorganisme. Dari mana? Dari makanan yang membusuk tadi di dalam badannya. Ingat, dia kan nggak bisa mencerna sendiri. Dia perlu. Cuman memang begitu diciptakan yang maha kuasa, rata-rata reptil itu berbisa. Walaupun tidak semua, tapi rata-rata dia, kalau istilah orang Jawa Tengah, nyokot kan begitu. Dulu bahkan kita zaman kecil ya diajarin awas kalau digigit, kalau di Medan dibilang labi-labi atau bulus. Itu kalau nggak ada petir nggak bisa lepas, kata orang-orang tua dulu, nakut-nakutin kita kan. Tapi emang sakit rasanya kalau digigit reptil itu gitu. Maksudnya adalah itulah dia, dan di dalam kalimat kemanusiaan sering dipakai, dia pembunuh berdarah dingin gitu. Oke, karena memang reptil ini kalau makan dia nggak milih-milih. Dia nggak milih dan cenderung agresif. Itu dia gitu. Maka disebut pembunuh berdarah dingin. Nggak ada pembunuh berdarah panas kayak sekarang. Iya. Padahal yang bunuh manusia berdarah panas, bukan termasuk reptil yang berdarah dingin. Itu harus kita pahami. Kaum muslimin harus memahami bahwasannya manusia itu yang penting itu jiwanya, bukan artinya badannya nggak dirawat, bukan, sama sekali bukan itu. Tapi maksudnya adalah dalam konsep Islam itu fitrahnya itu adalah ruh itu suci, semuanya itu mengakui keesaan Allah waktu di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Termasuk ruhnya Sigmund Freud, Karl Marx juga, Snoko Gronje juga di alam roh juga mengakui Allah itu Allah itu Rob kan begitu. Kalau kita mengimani Al-Qur'an kan begitu. Nah, kemudian cara yang paling mudah untuk merusak kemanusiaan atau kefitrahan itu, fitrahan manusia yang manusiawi adalah Anda nggak perlu ngebunuh itu manusia gitu. Kalau ngebunuh Anda merusak jasadiahnya, ya, dan itu tidak efektif. Anda rusak yang membuat dia hidup, ruhnya. Yang kemudian nanti di bahasa kedokteran adalah fenomena psikologisnya, psyche-nya, sisi psyche. Sisi jiwa, psikis. Jadi itu kan sebetulnya bahasa Latin. Jiwanya yang dirusak. Ya, cukup dirusak. Nah, dengan apa? Seperti yang judul kita tadi, masukkan di situ unsur-unsur ateisme. Kenapa? Karena nanti di dalam unsur ateisme sudah pasti ada materialisme. Anda mungkin Anda yang mempelajari tentang komunisme mengutuk Karl Marx sedemikian rupa, harusnya Anda juga mengutuk Freud. Karena nanti Freud ini, itu tadi saya sudah bilang kan, bahwasanya yang pertama konsep dia di dalam psikoanalitiknya yaitu fenomena religius, itu bagian dari gangguan jiwa. Yang kedua, bahwasannya Freud melandaskan dia punya mazhab psikoanalitik itu dari selain tadi dari ateisme dan materialisme, yang kedua ateisme, materialisme, yang ketiga lebih gila, dia melandaskan nanti kehidupan manusia nggak lebih daripada seks. Tapi yang dimaksud Freud nanti beda. Jadi seks yang dimaksud Freud itu adalah seks yang bebaskan saja, bebas yang tidak ada peranata aturan apapun.
Oh, bahaya. Menarik buat disimak. Nanti kemudian kemari-kemarinya para ahli yang berusaha, bukan dari kaum muslimin juga, para ahli psikologi dan psikiatri, kemudian nanti berusaha meneliti Freud ini, dan ternyata mereka menemukan Freud itu sendiri sebetulnya sedang menceritakan dirinya. Termasuk ketika Freud itu menjelaskan tentang berbagai fase ya, yang harus dilewati seorang anak itu, ada 0 sampai sekian tahun fase oral ya, suka ngemut-ngemut, tapi nanti ada fase anal, suka apa namanya, suka ya itu tadi, anal tuh dubur gitu ya. Nah sebetulnya ternyata kemudian para ahli yang datang kemudian meneliti retro ke belakang tentang Freud, nggak lebih daripada psikoanalisanya itu ada sesuatu yang tidak ilmiah, dan Freud sedang menceritakan dirinya sendiri, termasuk ketika Freud menceritakan tentang satu gangguan jiwa yang disebut Oedipus kompleks, yaitu di mana seorang anak ya kan yang mencintai ibunya gitu dan ingin meniduri ibunya, mengawini ibunya, tapi takut sama ayahnya. Rupanya para ahli yang datang kemudian setelah zaman Freud meneliti karya-karya Freud, bukan cuma secara teoritis tapi juga dengan psikologi dan psikiatri eksperimental, dengan tindakan-tindakan yang bisa diukur gitu. Dan ini yang ternyata Freud sedang menceritakan dirinya sendiri yang menderita itu. Luar biasa ya. Tapi sampai hari ini dia punya mazhab itu masih dipakai terutama oleh di barat. Itu dia. Ini ada hubungannya sama yang kemarin zombie kita bicarakan. Jadi karena segala sesuatunya dilandasi. Begini, sebetulnya manusia manapun nggak akan pernah bisa jadi ateis. Iya, betul. Harusnya ya. Bukan harusnya. Orang ateis juga itu mengakui. Tapi kalau lagi sendirian dan kalau lagi nggak ada yang nolong. Oke. Sudah terjepit. Iya, betul. Kita kan nggak ikut dia selama 24 jam. Tapi kalau kita punya kenalan yang sosok ateis, ya materialis, kasih CCTV gitu terus. Ya kebetulan, ya ini dibilang penelitian, sebetulnya lebih kepada pengamatan ini, karena kebetulan misalnya saya sendiri dan kawan-kawan yang juga sempat berkuliah di negara-negara barat gitu, yang sama-sama muslim seperti saya, kita kan tahu lah ya, namanya nanti bertahun-tahun sedikit banyak lama-lama ya kenal juga kan kawan-kawan yang bule-bule itu gitu kan, ya pagi siang sore malam kan kenal begitu. Ya, mau nggak mau kan dia ketika kita kenal lama-lama tembok atau wall, psychological wall itu ya terbuka kan, namanya udah kawan akrab. Kita ke kantin, makan siang, makan bisa, itu betul gitu. Jadi di lidah mereka skeptis terhadap hal-hal yang berbau religius, spiritualitas, ketuhanan. Tapi kalau lagi sendirian, jadi ternyata mereka tak bisa melawan hal-hal. Ternyata banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dikuasai, dikendalikan oleh kemampuan manusia ansih. Dan banyak kondisi dalam hidup di mana Anda butuh pertolongan, tapi orang terbagi dua, nggak mau nolong atau memang nggak bisa nolong, mau nolong tapi nggak bisa nolong. Nah pada saat itu Anda betul-betul sendiri. Nah di situ para kaum ateis ini pun ternyata mengakui Tuhan. Ya mereka bilangnya doanya lucu ya, apa namanya, malu-malu kucing atau malu-malu anjing gitu kan. Wah Tuhan, seandainya Engkau ada maka tolonglah. Tapi sebetulnya ini bukan hal baru. Oh Tuhan, seandainya Engkau ada, tolong aku punya masalah begini. Bila perlu teriak-teriak Tuhan lalim. Iya. Tapi sebetulnya itu bukan hal baru. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran, umat-umat terdahulu juga kalau lagi kejepit, ya, Allah Ta'ala bilang begitu. Kalau mereka lagi susah, misalnya lagi ada urusan bisnis, terus dia naik kapal lautnya tiba-tiba ada badai tofan. Ya mereka memurnikan ibadah kata Allah Ta'ala semata-mata. Mereka hanya menyeru kepada Allah. Habis itu kalau udah selamat ya. Oke, alhamdulillah pemirsa, sudah kita berbincang. Ini nampak ada hal-hal yang sebenarnya hadis sudah ditabukan, ya? Udah tabu. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah sore hari ini mulai terkuat. Maka hendaknya kita bersyukur. Amin.
bahwa kita tetap konsisten, kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah yang menerima hidayah. Nah, kadang-kadang dalam situasi yang sebaliknya, mungkin di antara kita ada yang goyah dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bisa membuka wacana baru, bahwa ternyata di seberang sono, orang-orang yang diakui sebagai orang hebat dunia, ternyata mereka mempunyai kelainan jiwa, atau jiwanya sedang sakit. Kalau para peneliti atau yang bestseller dia menelur itu menyebut yang hal-hal yang kayak gitu selalu the untold stories, the dark side. The dark side of. Nah, siapa judulnya? Termasuk Sigmund Freud, termasuk Marx. Marx sendiri kenapa jadi begitu? Yang kita banyak tak tahu adalah ya ini nanti para ahli filsafat sesudah Marx yang meneliti Marx. Jadi Karl Marx itu hidupnya miskin nih. Ya, padahal sebagai Karl Marx itu Yahudi loh, Mi. Ya, Yahudi juga. Yahudi juga. Jadi Karl Marx itu dan istrinya hidup sangat miskin. Sampai-sampai ketika istrinya itu menderita penyakit. Ini saya mau bilang bahwasanya Anda jangan bayangkan dunia barat seperti sekarang. Pada saat itu abad-abad belasan itu, ya, termasuk Karl Marx hidup perang dunia 1 itu ya. Itu kehidupan di barat itu, barat tuh miskin. Jadi mereka apalagi kalau ada musim dingin atau apa. Nah, orang-orang yang berada di level ekonomi yang sangat kritis pada saat itu Karl Marx dan istrinya. Pada saat itu istrinya sakit nih. Lalu karena ketidakberdayaan, tak ada duit untuk membawa ke rumah sakit ke dokter Karl Marx. Istrinya meninggal di depan Karl Marx. Jadi traumatis itu digunakanlah yang disebut, yang udah pernah saya sebut. Karl Marx menggunakan mekanisme pertahanan ego tipe proyeksi. Nanti kemudian Sigmund Freud juga. Padahal Sigmund Freud sendiri yang nanti kemudian mencetuskan mekanisme pertahanan ego itu yang dia tulis. Tipe proyeksi itu apa? Mengkambing hitamkan atas suatu hal yang tidak mereka terima, tidak nyaman, tapi mereka nggak bisa buat apa-apa. Caranya adalah mengkambing hitamkan seseorang atau sesuatu atau suatu keadaan. Mekanisme pertahanan ego tipe proyeksi. Proyektor gimana sih? Proyektor itu kan pantulan. Ya. Nah, orang-orang yang mengatakan, yang menghina, yang mencerca agama atau spiritualitas bahkan Tuhan ini, itu kalau kita pelajari biografinya betul-betul, mereka itu mengalami kehidupan yang penuh traumatik. Tapi mereka menggunakan mekanisme pertahanan ego. Masalahnya MPA itu kalau dilakukan terus-menerus, Anda jatuh ke dalam gangguan mental illness. Tapi nggak ada yang menganggap mereka sakit. Iya. Seolah-olah terbutakan. Kenapa? Karena memang ada sistem yang membuat itu harus buta. Bersembunyi di dalam terang itu jauh lebih efektif daripada bersembunyi dalam gelap. Cahaya lebih efektif untuk membuat mata buta daripada kegelapan. Dokter, kayaknya ini perlu kita jadikan tema berikutnya. Baik, Umi. Ya, tentang cahaya dan tentang terang ini perlu kita jadikan tema berikutnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata tidak terasa waktu pun sudah sampai di ujung. Dan insya Allah tunggu kesempatan berikutnya, kita jumpa kembali dengan Dr. Bobby. Insya Allah, mudah-mudahan semua ulasan beliau yakin sangat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.